minal mauti, akan adanya kematian, menunggu saatnya kapan kembali. Li'annahu sababun liliqa'i mahbubihim, karena melalui matilah mereka akan bisa bertemu dengan Allah yang dicintainya itu. Oleh karena itu, fariq qabla an tufariq, tinggalkan saja sebelum engkau ditinggalkan. Fariq qabla an tufariq, daripada engkau ditinggalkan dunia, ya sejak tinggalkan saja dunia itu. Artinya cintanya kepada dunia itu. Wada' qabla an tuwada, ya, pergilah sebelum kau ditinggal pergi. Uhjur qabla an yahjuruka, ya, berhijrahlah sebelum kau ditinggalkan oleh ahluka, keluargamu, daripada toh nantinya anak istrimu akan berpisah. Ya sejak sekarang kau pisahkan saja, berpisah saja dulu sejak sekarang dari kecintaanmu yang melebihi cinta kepada Allah Subhanahu, maksudnya gitu. Jangan lalu ditelantarkan, enggak kalau itu maksudnya. Iya, aja gumantil. Wasairul khalq, dan makhluk yang lainnya. Ma yanfa'unaka idza hasadza fil qabri, mereka tidak akan bisa menolongmu ketika engkau sudah masuk dalam kuburan. Diurugi kamu tuh dengan tanah nanti mah, paham nggak? Diuruk dengan tanah kamu ya, lalu diinjak-injak, betul nggak? Setelah itu ditinggal pergi, dan sudah goodbye selamanya. Jadi untuk apa dunia kau simpan di hatimu, toh suatu ketika kau tinggalkan semuanya. Itu tub, bertobatlah, min tanawulil mubahi bisyahwatin, bertobatlah engkau memakai hal-hal yang mubah, memang diizinkan oleh Allah. Kau makan, silahkan makan, diizinkan. Tetapi ketika engkau makannya dengan syahwat, itu juga bertobatlah, karena engkau menikmati fasilitas dengan rakusnya. Artinya dengan bahasa gampangnya, bertobatlah atas kerakusanmu di alam dunia ini. Makan iya makan, halal betul halal, tapi rakus. Gitu. Ada nggak orang yang rakus merasa berdosa? Enggak. Ada nggak orang yang punya anak 7, ingin dipersiapkan anak 7 harus punya rumah semua, 1 anak 1 rumah, dan tokonya 7, ada nggak? Kamu juga pengennya begitu, hanya nggak bisa aja kamunya. Iya. Ya. Persoalannya orang yang rakus ini seringnya menyakiti perasaan orang lain kok. Itu fa innal qasitina fi nari jahannam. Namanya al-qasid, mengambil bagiannya orang lain. Lautan dibom sana bom sini, ya. Sungai diracun dengan portas sampai ikannya mati semua, telur-telurnya mati semuanya.
tidak meninggalkan sisa untuk orang lain. Fi nari jahannam. Ya, jadi supaya kamu tidak dapat marah Allah, ya apa saja tuh ya disisakan untuk orang lain dong. Kamu secukupnya saja. Nah, kalau sudah mengambil secukupnya saja, hak orang lain disisakan, itu namanya al-muqsid. Innallaha yuhibbul muqsidin. Kalimatnya hampir sama, al-qasid dengan muqsid, tapi dua hal berlawanan. Paham beli mana nih? Jangan lalu kok Allah masa ini bilang neraka, ini dicintai Allah, beda di situ mananya. Ya qaumu, wahai umatku, wahai rakyatku, wahai umatku, wahai bangsaku, tawarra'u fi jami'i ahwadikum, bersikaplah wirai fi jami'i ahwalikum, dalam segala kondisi apapun. Yang wirai, apa sih wirai itu bahasa Indonesianya angel banget, tahu diri lah, tahu rasa malu. Angel sih bahasa Indonesia juga ada. Zuhud ya angel, di mananya wiro ya angel bahasa Indonesia. Zuhud itu pola hidup sederhana. Kalau wiroi tahu malu, nggak merasa lah dalam segala hal. Al-wara'u kiswatuddin. Wiroi itu, al-wara' itu adalah bajunya agama, ya, melindungi agama, kelambine agama. Utlubu minni kiswatan li adyanikum, mintalah kepadaku pakaian untuk menutupi agamamu itu, untuk melindungi agama. Minta saya dong. Ittabi'uni, ikuti saya. Fa inni ada jadatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini dengan kesungguhan hati menteladani sikap terjang dan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk ikut saya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau saya mah belum berani untuk mengajak saya, ikuti saya ngapain? Tapi bakal sire melu ngincil ya udah apa-apa. Tapi ngajak mau ora. Siapa yang menjamin? Itu. Ya untuk sekelas beliau bolehlah, nggak apa-apa. Itu. Ana tabi'un lahu fi aklihi. Aku berittiba kepada Kanjeng Nabi fi aklihi, baik dalam hal makan, wa syurbihi, baik dalam hal ketika minum, saya ikut di Kanjeng Nabi, wa nikahihi, dan juga pernikahan aku ikuti semua sunnah Rasul, wa ahwalihi, dan semua keadaan-keadaannya Kanjeng Nabi, wa makana yusyur ilaih, dan apapun yang diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi semuanya ku ikuti semuanya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la azalu kadzalika, aku terus tetap seperti itu, hatta aqa'a bi muradillahi azza wa jalla minni, sehingga aku bisa mencapai, bisa melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Fa inni ala dzalika,
Aku seperti itulah keadaannya, apa adanya. Wala ufakkiru bihamdillahi azza wa jalla. Aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sanjungan dari Allah. Orang kepengen di alam ya Gusti Allah. Wala ufakkiru bihamdika, dan juga aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sanjungan dari kamu. Orang kepengen di alam ning sira ora. Wala dhammika, juga aku tidak takut diejek oleh kamu kok. Aku tidak mengharapkan sanjungan kamu, juga aku tidak takut diejek sama kamu kok. Bi'ataika, dan juga aku tidak pernah berpikir akan mendapatkan pemberian kamu. Waman ika, dan pencegahan kamu. Aku tidak berpikir nanti kamu bakal ngasih atau tidak kepadaku. Enggak pernah kupikirkan kok bahwa nanti kamu mau ngasih atau tidak, enggak terpikirkan. Termasuk juga tidak pernah terpikirkan apakah engkau akan menyanjungku atau menghinaku. Enggak ada urusan. Allah ya Rabbi. Bi khairika wa syarrika, dan juga tidak pernah terfikirkan dalam diriku engkau akan berbuat baik kepadaku ataukah engkau akan menjahati diriku. Bi iqbalika wa idbarika, apakah engkau akan mendukungku atau akan melawanku. Enggak pernah terpikirkan. Ngadep tamungkur ada baik. Akan menghadap atau membelakangi diriku. Anta jahilun, dasar sira wong goblok. Iya, kamu ini bodoh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masih mengharapkan pemberian orang. Takut enggak dikasih, takut ada orang menjahati kamu, berharap orang berbuat baik kepada kamu, takut komentar orang, mengharapkan sanjungan. Buang semuanya. Jangan ada pernah memikirkan bagaimana kira-kira orang semua senang kepada kamu. Keinginan semacam itu sejak awal langsung saya putuskan gagal, karena tidak mungkin akan terjadi. Nggak mungkin semua orang senang kepadamu, pasti saja. Jadi kalau pengen hidup nyaman, sudah jangan lagi mempertimbangkan orang lain. Yang penting urusi dirimu sendiri, bagaimana engkau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngarep moyok-moyok ngalem-ngalem apa jalan kono. Kapiasem temen. Bahasa Indonesia nggak ada kapiasem. Iya. Jangan pernah ada keinginan apa-apa. Jangan pernah mengharapkan pemberian siapapun. Jangan mengharapkan dukungan siapapun. Jangan mengharapkan sanjungan siapapun. Kalau masih ada keinginan-keinginan semacam itu, selama ini hidupmu akan terus menderita selamanya dan kecewa. Iya. Wal jahilu la yubali bihi. Kalau orang bodoh mah ya enggak usah dihitung, tidak usah diperhatikan, abaikan saja sih. Kadal gawang goblok aja dihitung maningkah. Pegel ngitungnya. Jadi gimana? Ya terserah kamu lah. Atau
idza aflahta wa 'abadta Allah azza wa jalla, ketika engkau berhasil bisa mengabdi kepada Allah, kanat ibadatuka mardudatun 'alaika, ya, ibadahmu itu akan dikembalikan lagi kepadamu. Jadi gusala ora butuh ning ibadah sira cegel pada kendewek. Li'annaha ibadatun makrunatun bil jahli, karena ibadahmu disertai dengan kebodohanmu itu. Oke. Wa jahlu kulluhu mafsadatun, kebodohan itu semuanya enggak ada baiknya kok, merugikan semuanya. Jadi ketika engkau beribadah kepada Allah tapi masih ada rasa takut semohan orang lain, ketika engkau mengabdi kepada Allah masih ada harapan sanjungan orang lain, jel badogan dewek beli doyan kita ke, akan dikembalikan lagi kepadamu, rejected, tertolak gitu. Paham lagi ngomong?